Kali ini kita akan bahas sains dari anime Attack on Titan. Kita akan bahas mulai dari yang pertama tentang kenapa Titan itu nggak bener-bener ada di dunia nyata. Yang nanti juga akan nyambung ke poin kedua soal gimana sih syaratnya biar Titan ini beneran ada di dunia nyata. Yang ketiga tentang 3D Maneuver Gear, yang ini adalah sebuah senjata yang sangat jenius dan juga sekaligus membahayakan penggunanya. Tapi disclaimer dulu, di sini aku bukan bermaksud untuk nyari-nyari kesalahan dari anime AOT ya. Di video ini nanti kita akan mengeksplorasi dan belajar sains dengan ngambil inspirasi dari AOT. AOT sendiri ini bukan sebuah anime yang khusus bahas tentang sains, tapi yang pasti ini animenya keren banget, baik itu dari jalan ceritanya, plot twistnya, tentang gimana dia memainkan emosi penonton, dan lain sebagainya. Dan banyak hal juga yang bisa kita jadikan inspirasi untuk belajar tentang sains dari anime ini. Yang pertama tentang keberadaan Titan. Singkatnya, makhluk kayak Titan yang bentuknya kayak manusia tapi ukurannya gede banget itu nggak mungkin ada di dunia nyata. Kenapa kok gitu? Gini, kalau kita memperbesar ukuran suatu benda atau suatu makhluk hidup, itu nanti kita akan ketemu sama problem yang istilahnya adalah scaling. Misal kita punya kubus ukuran 1 meter, volumenya berarti 1 meter kubik dan luas alasnya adalah 1 meter persegi. Kalau kubus ini kita perbesar jadi 10 kali lipat, volumenya akan naik jadi 1000 meter kubik, sementara luasnya ini cuma naik sampai 100 meter persegi. Volumenya naik jauh lebih cepat daripada luasnya. Volume ini nanti hubungannya sama berat dan luas ini nanti hubungannya sama kekuatan otot dan tulang. Jadi pas berubah jadi gede itu berat tubuhnya naik jauh lebih besar daripada naiknya kekuatan otot dan tulang, sehingga jadinya nggak kuat dan ambruk. Jadi bentuk Titan yang berdiri kayak misal kolosal Titan, armor Titan, Titan abnormal dan lain-lain itu nggak bisa ada. Bentuk Titan yang paling mungkin itu adalah bentuk road race Titan, karena dia kan berat tubuhnya nggak ditopang sama kaki, jadinya dia ngesot. Atau juga kayak Car Titan, ini dia juga lebih mungkin karena berat tubuhnya ini ditopang pakai 4 kaki. Adapun bentuk kayak manusia itu ya paling optimal ya kayak sekarang di ukuran 1-2 meter. Terus yang kedua tentang syarat biar Titan ini dia bisa ada di dunia nyata, dan kenapa Hajime Isayama yang bikin cerita AOT ini aku bilang ini pinter orangnya. Dari penjelasanku sebelumnya itu kan menyiratkan kalau Titan itu dia nggak bisa bener-bener ada di dunia nyata. Yang itu alasan utamanya adalah berkaitan dengan berat tubuhnya. Tapi Bang Haji ini pinter juga untuk menambal kekurangan itu. Di anime ini dijelasin kalau ternyata Titan itu mereka nggak berat, ya berat tapi nggak berat-berat banget kayak misal manusia di zoom ke ukuran segitu. Ini pertama kali dibahas di season 1 pas Henji itu dia iseng nendangin kepala Titan yang udah mati, yang ternyata beratnya ringan banget. Artinya walaupun Titan itu besar, dia itu isinya kopong, kebanyakan udara. Jadi ya gitu, Bang Haji ini dia paham kalau masalah dari Titan di dunia nyata itu adalah terkait dengan beratnya. Dan dia menambal itu dengan bikin cerita kalau Titannya itu isinya kopong. Pinter orangnya. Aku seneng sih sama Bang Haji ini, Bang Hajime Isayama. Anime AOT ini memang bukan anime sains, tapi dia berusaha biar teknis animenya ini tetap make sense gitu. Ya walaupun gak bener-bener amat, tapi seenggaknya nggak salah-salah banget lah. Tapi ya udahlah, oke untuk hal ini. Lanjut ke bagian ketiga tentang 3D Maneuver Gear. Pertanyaan yang paling sering diajukan tentang 3D Maneuver Gear ini adalah apakah alat ini bisa beneran ada di dunia nyata? Kalau cuman mekanismenya aja, iya bikin kayak gitu itu mungkin-mungkin aja. Sistem utamanya itu kan cuman pelontar sama sistem gas gitu. Dan ini ada juga video orang yang bikin mekanisme dari 3D Maneuver Gear ini. Tapi kalau dari segi realnya untuk bener-bener diaplikasikan untuk mendorong dan gerak kayak yang di anime itu, singkatnya kok nggak bisa. Terutama dari segi dorongan gasnya. Dorongan gas kalau cuman segitu itu ya belum bisa kalau dipakai untuk mendorong manusia, mana gasnya juga dikit lagi. Ini sebenarnya bisa dihitung secara fisika, misal berapa dorongan gas yang dibutuhkan untuk mendorong Mikasa, atau misal berapa tegangan tali yang dibutuhkan Jan untuk bisa ngayun kayak gitu. Ya kayak kemarin pas kita bahas hitung-hitungan di anime Dr. Stone. Tapi lupakan dulu soal itu, anggap aja ini 3D Maneuver Gear-nya bisa bekerja kayak yang di anime itu. Nah sebenarnya yang lebih patut dipertimbangkan adalah bahwa 3D Maneuver Gear ini justru bisa jadi berbahaya untuk penggunanya. Gimana kok bisa bahaya? Apa karena keserimpet sama talinya? Enggak, jadi yang berbahaya dari 3D Maneuver Gear itu adalah terkait dengan gerak percepatannya. Ini kan cepet banget ya gerakan pakai 3D Maneuver Gear, baik itu yang gerak maju, mundur, atau ngayun. Nah ini berbahaya karena kalau gerakannya itu terlalu cepat, ini nanti bisa bikin manusia pingsan. Karena pasokan darah ke otak ini nanti jadi terganggu. Berdasarkan data ilmiah yang udah diketahui sekarang, batas percepatan gerak yang bisa diterima manusia itu tergantung sama arahnya. Kalau arah ke atas batasnya adalah 9G.
ke bawah itu 3G, dan kalau ke samping itu adalah 45G. Dan berhubung gerakan 3D manuver gear ini yang paling cepat mayoritasnya dipakai di arah horizontal, nilai maksimum arah horizontal 45G ini bisa kita jadikan patokan. G di sini adalah percepatan gravitasi. Jadi kalau 1G itu kayak kondisi pas kita jatuh bebas. Nah, terus berapa sih percepatan yang diakibatkan oleh 3D manuver gear ini? Kyle Hill dari channel Nerdist itu udah pernah memperhitungkan berapa percepatan dari 3D manuver gear ini. Ini perhitungan fisika sederhana sih, gerak lurus berubah beraturan. Dan hasilnya dari analisis Kyle Hill ini diketahui kalau gerakan 3D manuver gear ini walaupun kelihatannya cepet banget, itu dia masih ada di ambang 45G. Jadi bisa dibilang alat ini masih aman untuk dipakai. Entah ini Hajime Isayama emang udah memperhitungkan atau mungkin gak sengaja, tapi ajaibnya memang nilai percepatannya ini masih ada di ambang batas yang bisa diterima oleh manusia. Makanya aku bilang kalau alat 3D manuver gear ini jenius banget. Dengan kita tahu kalau nilai percepatannya adalah 45G, kita bisa memperkirakan berapa sih besarnya gaya dorong yang diterima oleh Mikasa ketika pakai 3D manuver gear ini. Caranya gampang banget, kita tinggal pakai hukum kedua Newton. F sama dengan M kali A. M-nya kita masukin aja, misal di sini massa tubuhnya Mikasa adalah 50 kg dan A percepatannya ini kita masukin 45G. Dan hasilnya besarnya gaya yang dibutuhkan adalah 22,5 kN. Ini nilai gaya yang gede banget loh. Udah kayak dorongan mesin jet pesawat yang kecil-kecil gitu. Jadi pas misal kamu nih pakai alat 3D manuver gear ini, itu tuh sama aja kayak kamu didorong atau ditarik pakai mesin jet pesawat. Coba bayangin. Oke, begitu teman-teman untuk pembahasan pembuka dari sains di anime Attack on Titan kali ini. Video selanjutnya aku akan bahas analisis dan perhitungan fisika tentang berapa kecepatan lari yang bisa dicapai oleh Titan. So, biar nggak ketinggalan bisa bantu subscribe dengan klik di sini ya. Dan tonton juga konten sains dari anime yang lain di sini. Terima kasih, sekian untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!